Salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Selasa 6 April tahun 2021. Bacaan pertama dari Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 36 sampai 41. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu, lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, "Apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara?" Jawab Petrus kepada mereka, "Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita." Dan dengan banyak perkataan lain lagi, ia memberi suatu kesaksian yang sungguh-sungguh, dan ia mengecam dan menasihati mereka, katanya, "Berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini." Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Yohanes pasal 20 ayat 11 sampai 18. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis, ia menjenguk ke dalam kubur itu, dan tampaklah olehnya 2 orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki, di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang, dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ, tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, lalu berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa, tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku, dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan."
dan juga bahwa Dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah mata cinta Allah menatap diri kita. Pada hari Selasa dalam Oktav Paskah, gereja dan kita semua diperkaya oleh pengalaman iman Maria Magdalena yang dijumpai oleh Yesus yang bangkit. Sudah sering bahkan selalu kita renungkan perjumpaan antara guru dan murid, antara seorang perempuan yang kehilangan seorang yang sangat diagungkan dan akhirnya dijumpai dalam pandangan mata penuh belas kasih. Beradu pandang dan menatap mata dengan penuh perhatian, sebagaimana mata cinta Allah menatap setia dari kita, bagaimana dapat kita praktekkan dalam hidup sehari-hari? Cara kita memberikan bantuan, sikap dan tanggapan kita kepada orang-orang yang datang menyodorkan proposal kegiatan atau permohonan bantuan untuk suatu acara sosial, bahkan untuk suatu kegiatan kaderisasi atau pemberdayaan dapat kita sadari kembali. Baik pula kita memperhatikan lagi cara kita menolak memberikan uang kepada anak-anak atau orang yang meminta-minta atau pengamen di jalanan. Sesekali, cobalah memandang mata orang yang meminta-minta itu dengan tatapan yang penuh kasih. Juga apabila kita karena kebetulan tidak ada uang receh atau karena si peminta-minta itu menggunakan cara yang tidak simpatik dalam meminta, kita dapat merasakan cinta Tuhan yang sedemikian memelihara hidup kita. Namun pada kesempatan ini, tangan kita tidak dapat terulur untuk memberikan sedikit perhatian. Apakah muncul perasaan yang lain? Barangkali doa kita yang tulus amat membantu. Semoga orang ini mendapat rezeki cukup untuk hari ini, atau semoga keluarganya tetap sehat dan mendapat pekerjaan untuk mencukupi keperluan harian. Atau kita bisa mengusahakan bantuan sekecil apapun yang kita bisa usahakan untuk membantu orang yang membutuhkan. Sedikit saja kerelaan yang kita bentuk dalam diri akan membuat kita mampu untuk memberi bantuan dan dukungan kepada sesama kita. Kebangkitan bisa nyata dalam diri kita saat kita memiliki semangat dan motivasi baru untuk berbagi dengan sesama. Semoga demikian. Amin.